aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki ya, kecuali fitnah atau cobaan dari perempuan. Itu Rasulullah yang mengatakan. Terbukti tadi itu orang hijrah yang sangat suci sekali, ya Abu Qais tadi, orang hijrah yang nilai pahalanya besar, tapi malah dia nggak mendapat apa-apa hanya gara-gara perempuan. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang ia akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Segala perbuatan bagi seseorang bergantung pada niatnya, dan ia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, dan barang siapa yang ia berhijrah karena Allah, ya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya akan memperoleh pahala dan balasan dari Allah dan Rasulullah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia, karena niat mendapatkan dunia, awi muraatin yang kehuha, atau dia berhijrah karena niat ingin menikahi perempuan, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya bernilai seperti itu, yaitu hijrahnya hanya bernilai niatnya, yaitu bernilai dunia dan perempuan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini penting betul karena berkaitan dengan niat. Karena berkaitan dengan niat, maka hadis ini diawali dengan kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawi ini yang disusun Imam Nawawi ini, diawali dengan hal yang berkaitan dengan niat. Karena kenapa berkaitan dengan niat? Karena niat itu pondasi segala perbuatan. Karena niat itu adalah cermin apa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya baik, maka perbuatannya baik. Kalau niatnya buruk, walaupun perbuatannya baik, tetap buruk dan dia tidak akan diterima. Jadi diterima enggak diterima sebuah perbuatan itu bergantung kepada niat. Walaupun nampaknya perbuatannya bagus, perbuatannya baik, sesuai syariah, kalau dia niatnya buruk, maka perbuatan itu tidak akan diterima. Nah, dalam hadis ini tadinya dicontohkan bahwa ya,
contohnya hijrah. Hijrah itu dulu ketika zaman Rasulullah adalah perbuatan yang sangat bernilai sekali, sangat berpahala sekali, dan ibadah yang besar pahalanya, hijrah. Nah, tapi kalau niatnya untuk mendapatkan hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, berdagang, atau mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, ya maka hijrahnya ya senilai itu, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, nah hijrahnya akan mendapatkan pahala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat. Karena kenapa? Karena niat itu awal dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu ada 3. Satu namanya, contohnya sholat. Sholat itu ada ibadah qalbi, ibadah hati, ada ibadah qauli, yaitu ucapan. Makanya harus ada bacaan yang kita baca dan harus diucapkan, walaupun kita sendiri yang hanya mendengarkan. Kalau mingkem aja berarti rukun qaulinya nggak terpenuhi. Jadi rukun sholat itu pondasinya intinya ada 3, yaitu rukun qalbi, yaitu rukun berkaitan dengan hati, yaitu niat, kan? Niat itu rukun hati. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli itu ya ucapan, contohnya Allahu Akbar. Nah, atau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah. Nah, itu rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li, yaitu gerakan. Contohnya gerakan takbiratul ihram, gerakan i'tidal, itu rukun qauli. Berarti ada 3 jenis, rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nah, makanya kata Imam Syafi'i bahwa niat itu 30% atau 1/3 bagian dari ibadah. Jadi seluruh ibadah itu baik puasa, ya, baik haji, atau sholat, zakat, sodako, dan sebagainya, harus ada niatnya. Dan kalau niatnya benar, itu pahalanya besar dan diterima amal ibadahnya. Tapi kalau niatnya salah, nah itu nggak bakal diterima apapun ibadahnya. Seperti itu. Nah, niat itu artinya ada unsur sengaja, ya, dan dia azam, ada unsur sengaja. Contohnya kita di sini nih, kita habis sholat subuh, ya, kita sholat subuh nih, habis sholat subuh kita niatkan sengaja duduk di sini dalam rangka taklim, ikut pengajian ba'da subuh. Seperti itu. Nah, itu namanya niat. Dan niat itu bisa diperbanyak walaupun dalam satu perbuatan. Ya, ta'addudun niyat tuksirus shawab. Memperbanyak niat dalam satu perbuatan itu akan memperbanyak pahala. Contohnya kita duduk di sini habis subuh. Sekarang nih dalam rangka satu untuk mendapatkan, kita niatkan untuk mendapatkan untuk mencari ridha Allah, untuk thalabul ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duduk di sini dalam rangka niat untuk itikaf. Kita duduk di sini dalam rangka syiar agama Islam. Kita duduk di sini dalam rangka silaturahmi bersama orang-orang yang soleh. Jadi walaupun kita hanya satu perbuatan, kalau niatnya bagus, niatnya banyak dan benar, itu nanti perbuatan kita diterima oleh Allah dan pahalanya banyak.
Contohnya ada seorang waliullah, mungkin kiai lah kalau bahasa kita itu. Ada kiai di sawah, kiai di sawah lagi macul. Ada pejabat datang, kata pejabat, Pak Yai, besok Pak Yai saya ajak naik haji tahun ini. Tahun ini Pak Yai saya ajak naik haji. Nanti ongkosnya saya biayain. Nah, persiapannya, penginapan dan semua bekal-bekalnya saya siapin. Terus nanti pulang dari sananya juga untuk oleh-olehnya saya siapin. Pak Yai tinggal ikut saja. Apa kata Pak Yai? Aduh, mohon maaf ini, saya belum ada niat. Kalau kita sih mungkin ikut aja kan. Jadi niat itu penting. Kenapa? Kalau dia ke sana naik haji, niatnya mumpung, wah mumpung nih, berarti nggak sah hajinya. Atau dia niatnya haji ke sana, dia berhaji itu karena hanya untuk jalan-jalan, untuk mumpung dibiayai, malah nggak sah, nggak diterima hajinya. Jadi niat itu penting, terutama zaman sekarang ini. Orang belajar, contohnya menuntut ilmu. Kebanyakan anak-anak menuntut ilmu di sekolah yang bagus-bagus itu kan, dalam rangka nanti biar mendapatkan kerja atau nanti gaji yang gede. Untuk niatnya kan nggak ini kan, kurang bagus. Kalau niatnya dia untuk mencari kerja atau mendapatkan gaji dengan belajar, belum tentu kan dia mendapatkan nanti ketika lulus mendapatkan gaji besar dan mendapatkan jabatan atau kerjaan. Dan pahala dari Allah, pahalanya belajar juga pas udah jelas-jelas nggak dapat pahala kan, belajarnya itu. Coba kalau kita niat belajar dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kita belajar nih, kita nyuruh anak-anak kita belajar ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, kita pahala dapat kan? Pahala dari Allah, ridha Allah juga dapat. Kita belajar mendidik anak, menyekolahkan anak dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, kita dapat pahala dari Allah, dapat ridho dari Allah. Anak juga bisa jadi nanti setelah lulus kerjaannya dapat, atau dia mungkin nanti gajinya besar, kan bisa. Tapi kalau niatnya untuk dunia, contohnya kita sekolahkan anak kita untuk nanti biar gede dia hidupnya kaya, belum tentu dia kaya. Pahala, ya apalagi pahala, nggak bakal dapat. Bahkan habis uang kita kan, uang habis, pahala kagak dapat, anak belum jelas. Nah itu, jadi makanya niat itu penting. Ya. Kata Sufyan Tsauri bahwa dalam ibadah yang paling sulit itu adalah menentukan niat. Kalau niatnya benar, pahalanya besar, walaupun amalnya nggak dilaksanakan atau amalnya jelek. Jadi niat itu lebih baik dari amal. Contohnya begini, saya niat nanti malam mau tahajud. Pas itu udah dicatat oleh Allah niatnya. Pas malamnya kagak tahajud, kita ketiduran. Pahala udah masuk, walaupun tahajudnya kagak jadi. Seperti itu. Dan biasanya kalau niatnya kuat, itu perbuatannya juga akan ikut bagus. Nah itu, jadi niat itu katanya melebihi perbuatan, mendahului perbuatan. Seperti itu. Jadi makanya kata Imam Syafi'i tadi dikatakan bahwa
niat itu adalah 1/3 dari ibadah, dan niat itu syarat. Niat itu syarat kan. Perbuatan amal ibadah apapun, ya, kalau tanpa niat nggak bakal diterima. Amal ibadah, contohnya amal ibadah yang wajib, tanpa niat nggak bakal diterima. Kalau niatnya salah, maka dosa. Contohnya kita sholat. Sholat niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mencari ridha Allah. Pahalanya besar dan sah, diterima sholatnya. Diterima sholatnya. Nah, itu yang wajib. Yang sunnah, contohnya kita sholat duha. Sholat duha dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka mencari pahala dari Allah. Sah sholat duhanya, diterima sholat duhanya. Nah, ada juga perbuatan-perbuatan yang biasa aja, yang tadinya mubah, kita nggak ditulis nggak berpahala, kita laksanakan nggak berpahala, itu namanya mubah. Nggak dilaksanakan juga nggak dosa. Contohnya kita makan, kita tidur. Nah, kalau kita niatkan sesuatu yang tidak berpahala, bisa berpahala. Contohnya kita tidur, ya Allah saya tidur, saya niatkan tidur ini biar nanti malam seger saya bangun untuk ibadah. Ya Allah, saya makan, itu saya niatkan untuk agar badan saya kuat sehingga saya mampu melaksanakan ibadah. Nah, itu pahalanya besar daripada makan itu sendiri ya. Makan bahkan nggak ada pahalanya. Tapi kalau ada niatnya, makan bisa berpahala. Bahkan besar pahalanya. Atau kita nikah. Kita niatkan satu, nikah itu untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita niatkan untuk mengurangi dosa, menyalurkan syahwat kita agar terhindar dari dosa. Yang ketiga, meneruskan generasi atau keturunan Islam. Nah itu, jadi niat itu penting karena kenapa? Tadi satu, akan menentukan perbuatan kita diterima nggak diterima. Yang kedua, perbuatan yang tadinya tidak ada nilainya dengan ada niat yang baik maka ada nilainya. Dan akan memperkuat. Contohnya begini, ada orang ini di sini dicontohkan. Ada dua orang bersaudara. Yang satu tinggal di lantai 2, yang satu lagi tinggal di lantai 1. Ini adik kakak. Yang kakaknya yang tinggal di atas itu tukang ibadah, tiap malam ibadah terus. Nah, sementara yang di bawah itu adiknya pemabok, penjudi, tukang main perempuan. Yang di atas kakaknya itu tiap malam ibadah terus. Nah, suatu saat digoda oleh iblis. Ente nggak ngiri sama adik ente itu di bawah, dia joget-joget, dia dugem-dugem, mabok-mabok, gitu kan? Sementara ente di atas ibadah, sholat, ngaji, puasa terus tiap hari. Apa hasilnya? Nah, itu kata iblis. Akhirnya dia tergoda untuk ngikut adiknya mabok-mabokan di bawah. Akhirnya dia ngikut adiknya, tergoda pengen ngikut adik-adiknya yang lagi dugem-dugem di lantai bawah. Adiknya juga begitu. Dia dugem-dugem, mabok-mabok, terus dia main perempuan. Nah, suatu saat pas waktu itu dia habis mabok, dia jatuh ke tanah dan dia tobat. Ya Allah,
saya kok gini amat hidup, mabok-mabok, terus apa namanya main perempuan, pesta-pesta, sementara kakak saya di atas dia beribadah. Saya mau tobat, saya pengen ke atas ngikutin kakak saya yang sedang ngaji. Si kakaknya di atas malah pengen ke bawah, pengen ngikutin adiknya untuk mabok-mabok dan joget-joget. Nah akhirnya si kakak turun, si adiknya naik. Pas di tengah jalan ini, pas berpapasan di atas, tiba-tiba muncul gempa. Akhirnya pas di pertengahan muncul gempa, adik dan kakaknya itu jatuh ketiban bangunan dan mati semua. Akhirnya apa? Si kakaknya yang berniat pengen dugem, pengen mabok-mabok, padahal tiap hari dia beribadah, masuk neraka. Si adenya yang tadinya mabok-mabok mulu, yang maksiat mulu, dia berniat naik ke atas untuk beribadah, untuk tobat, dan mati masuk surga. Jadi hanya gara-gara niat bisa orang masuk surga. Dan padahal dia belum melaksanakan kebaikan, tobatnya kan belum, dia baru naik dong. Cuman karena niatnya udah ada dan dia tinggal di surga selamanya. Jadi itu niat itu melambangkan, makanya perlu banget niat itu. Seperti itu. Nah contoh yang lain yang sering itu ada orang yang pembunuh 99 itu kan, pembunuh 99, ngebunuh orang 99, dia pengen tobat, datang ke kiai, Pak Yai saya pengen tobat. Bukan Pak Yai waktu itu, ini apa namanya, pendeta kan, datang ke pendeta, pendeta saya pengen tobat, saya udah ngebunuh 99. Apa kata pendeta itu? Kamu itu laknat, nggak bakal diterima kamu tobat kamu. Bayangin udah 99 orang kamu bunuh, mana bisa diterima tobat kamu. Akhirnya dia kesal, pendetanya dibunuh juga, pas 100. Nah, habis itu tetap dia pengen tobat, nyari lagi. Nah, pas ke kiai, kata kiai, Pak Yai saya pengen tobat, saya udah ngebunuh 100 orang. Tadinya saya 99, kemarin saya tambah satu lagi dengan pendeta jadi 100. Sekarang saya pengen tobat. Nah, terus kata ke Pak Yai, kamu kalau pengen tobat jangan di sini. Nanti kalau di sini terus, nanti kamu jawabannya kembali lagi dosa. Akhirnya apa? Kamu sekarang pergi ke kampung sebelah sana. Nanti kamu di sana tobatnya di sana, ibadahnya di sana. Nah, pas dia jalan menuju kampung yang ditunjukkan oleh kiai, dia mati. Dia meninggal kehausan dan kelaparan. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab beribut, bertengkar. Ini orang perlu mendapatkan rahmat. Kata malaikat azab, oh ini orang ini banyak dosanya, dia harus dapat azab. Akhirnya ribut tuh. Ada datang malaikat yang menyerupai manusia. Katanya, udah begini aja, kita ukur lebih jauh ke tempat asal apa lebih jauh ke tempat yang ia tuju. Kalau lebih jauh ke tempat yang ia tuju, maka berarti dia termasuk taubatnya udah diterima, maka itu hak malaikat rahmat dan dia masuk surga. Kalau dia masih dekat ke tempat asalnya yang dimana dia banyak melakukan dosa, maka dia itu layak mendapat azab dan kita masukin ke neraka. Akhirnya diukur itu konon sebenarnya, katanya itu dalam riwayat itu, sebenarnya itu dia lebih dekat ke tempat asal. Cuman karena bumi nggak tega, akhirnya bumi bergerak menggeser itu mayat sehingga lebih dekat ke tempat yang ia tuju. Jadi itulah
Artinya apa? Kalau kita tobat, semesta alam pun akan mendukung kita. Makanya orang yang dilaknat itu orang yang menceng-ceng, orang yang meremehkan, atau orang yang menghina, atau orang yang mengolok-olok orang yang lagi tobat. Orang tobat kita hina-hina, kita ceng-cengin, kemarin penjudi sekarang sosok ke masjid. Itu orang itu dosanya besar, dan dia nanti sebelum matinya akan jatuh perilakunya seperti orang yang dia hinakan. Nah, itu tentang niat itu penting. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa kalau orang niatnya amal apapun, kalau niatnya baik maka akan dinilai baik, akan mendapatkan pahala. Walaupun amalnya apapun, kalau niatnya buruk itu tidak bakal diterima. Seperti itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di situ dikatakan in kanal amru lillah sayatimu wa in kana li ghairillah sayanhadim. Dikatakan jika amal perbuatan itu diperuntukkan hanya untuk Allah, maka akan sempurna dan akan diterima. Tapi jika amal ibadah, jika perbuatan, jika sesuatu dia peruntukkan dan dia bertujuan untuk mendapatkan sesuatu selain Allah, maka sayan hadimu akan rusak. Artinya nggak bakal diterima. Jadi in kanal amru lillah sayatimu wa in kana li ghairillah sayanhadimu. Segala amal perbuatan jika diniatkan untuk Allah maka akan sempurna dan diterima. Tapi jika perbuatan dilakukan untuk selain Allah, maka akan rusak dan tentu saja akan ditolak dan tidak diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi makanya apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, maka Allah akan memberi pahala sesuai dengan yang diniatkan. Nah, cuman di sini wa inna malikum faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jika niatnya hanya untuk Allah, maka akan dapat balasan dari Allah. Tapi kalau di sini dikatakan wa in kana wa man kana hijratuhu lidunya. Jika hijrah itu perbuatan yang baik dalam agama. Tapi jika niatnya untuk mendapatkan dunia, maka hijrahnya akan senilai dunia itu. Atau jika hijrahnya untuk mendapatkan perempuan, karena zaman dulu ada namanya sahabat, waktu itu zaman sahabat Rasulullah, ada yang ikut dengan Rasulullah, ikut hijrah ke Madinah, tapi niatnya untuk mempersunting. Dia ada cewek perempuan di Madinah yang cantik dan kaya, maka dia ikut-ikut hijrah sama Rasulullah. Jadi hijrahnya itu bukan ngikutin Rasulullah, tapi untuk nikahi perempuan itu. Makanya dikatakan hijrahnya hijrah Abu Qais. Seperti itu. Nah, jadi maka yang nilainya yaitu seperempuan di akhirat nggak dapat pahala apa-apa. Hijrahnya nggak dapat pahala apa-apa. Nah, di sini kenapa dibandingkan dengan dunia dan perempuan? Karena biasanya banyak orang melakukan ibadah digodanya oleh dunia. Dunia itu popularitas, kekayaan. Contohnya orang bersodakoh, bersodakoh di depan umum tuh, karena pengen populer. Nah, itu demi dunia itu, berarti sodakohnya nggak dapat pahala. Karena untuk dunia kan, untuk popularitas di dunia. Atau dia berhaji untuk dianggap biar terkesan dia orang baik. Berarti dia nggak mendapatkan pahala, cuma dapat itu saja. Itu dunia namanya. Nah, yang kedua adalah godaan yang membuat orang banyak
itu adalah perempuan. Banyak orang ingkar, lupa pada Allah gara-gara perempuan. Kenapa? Banyak contohnya orang yang korupsi, yang orang mengumpulkan uang banyak-banyak hanya untuk menyenangkan perempuan. Padahal kata Sayyidina Ali, ini laki-laki mesti tahu, saya juga baru tahu ini. Jangan pernah merasa nyaman dengan perempuan. Ya, walaupun perempuan itu mengaku bahwa dia turun dari langit. Itu Sayyidina Ali mengatakan begitu. Jangan pernah merasa aman dengan perempuan walaupun perempuan itu mengaku bahwa dia itu orang benar gitu. Kenapa kata Sayyidina Ali? Karena perempuan itu satu, biasanya dia itu mengaku bahwa dia dizolimin oleh laki-laki, padahal sebenarnya kata Sayyidina Ali, dia sendirilah yang menzolimi, yang suka menzolimi. Yang kedua, perempuan itu ya, dia melarang sesuatu, tapi biasanya justru dia yang akan melakukannya. Dia melarang kita untuk tidak suka, senang sama sesuatu, padahal dia menyenanginya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Sayyidina Ali bahwa suka bersumpah dan berjanji, padahal janji itu justru suatu saat akan dia langgar lagi. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan pernah merasa aman dengan perempuan meski mereka mengaku bahwa mereka turun dari langit ya. Nah, jadi ada dua cobaan kita, bahwa bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ma taraktu bin nasi ba'di fitnatun adorru ala rijal minan nisa ya, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki ya, kecuali fitnah atau cobaan dari perempuan. Itu Rasulullah yang mengatakan. Terbukti tadi itu orang hijrah yang sangat suci sekali ya, Abu Qais tadi, orang hijrah yang nilai pahalanya besar, tapi malah dia nggak mendapat apa-apa hanya gara-gara perempuan. Nah, bahkan ini Al-Quran ini, kalau setan itu menggoda laki-laki itu gak seberapa godaannya, fitnahnya, tapi fitnah perempuan itu lebih besar daripada, lebih berat bagi laki-laki daripada godaan setan. Dalam Al-Quran dikatakan, inna kaidas syaitoni kana doifa. Sesungguhnya ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ini Al-Quran ya. Inna kaidakunna azimun. Sementara ya, tipu daya perempuan itu sangat berat dan sangat besar. Makanya itu amanah bagi kita sebagai laki-laki. Jadi makanya kita harus tetap niatnya diperbagus. Sudah saya ulangi lagi, niat itu akan dinilai dahulu sebelum amal perbuatan kita lakukan. Yang kedua, amal perbuatan baik buruknya akan dinilai dari niat. Dan kalau niatnya baik, biasanya amal dan perbuatannya akan mengikuti niat. Pasti mengikuti niat. Yang kedua, niat itu nggak mungkin ria. Tapi kalau amal perbuatan itu ria, contohnya begini, saya besok mau sholat duha, mencari ridha Allah, udah dapat pahala dan gak ada riaknya. Tapi ketika kita puasa Senin Kemis, kita bisa ria kan? Oh, gue lagi puasa nih, gue lagi puasa sunnah nih, mudah-mudahan diterima. Ria.
Amal ibadahnya kualitasnya rendah, tapi niatnya bagus. Jadi niat itu nggak bakal terganggu. Terus walaupun perbuatannya kelihatannya baik, kalau sholat di depan contohnya dengan lafaz Allahu Akbar, kalau niatnya pamer, nah itu enggak benar. Tapi kalau niatnya saya sholat, saya ibadah, mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, nah maka semuanya akan ngikutin kita walaupun sholat kita biasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ada kejadian, ada ini biasa perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki itu agamanya Islam, yang perempuan agamanya Nasrani. Mereka pengen menikah tapi dilarang oleh orang tuanya. Nah itu, jadi yang perempuan itu Nasrani, yang laki-laki Islam, mau nikah. Ketika mau nikah itu dilarang karena beda agama. Akhirnya si laki-laki itu, kalau begitu saya besok masuk Nasrani aja, nah, kan? Masuk biar saya bisa nikah. Itu hanya niat aja. Besok nih. Si perempuan juga begitu. Saya karena agama Kristen, agama Nasrani, nggak boleh nikah dengan cowok saya karena dia agama Islam. Kalau begitu apa saya masuk Islam saja? Nah, kalau begitu besok saya pindah agama. Malamnya kejadian gempa dan mereka mati, laki-lakinya mati, perempuannya juga mati. Si perempuan masuk surga, si laki-laki masuk masuk neraka. Padahal selama 25 tahun dia beribadah, gara-gara niat besok mau masuk Nasrani, dia masuk neraka. Si orang Nasrani selama 24 tahun dia beragama Nasrani, karena besok dia niat mau masuk Islam, dia masuk surga dan tinggal di surga selamanya. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Jadi dengan niat, makanya perbaiki niat kita dalam segala perbuatan. Kalau niatnya baik, insya Allah istiqomah. Contohnya begini, saya ketika pengajian, Pak Abdi, kira-kira ini pengajian langgeng enggak, istiqomah enggak? Kita lihat, kalau yang ngajinya istiqomah itu biasanya memang niatnya benar. Kalau yang enggak, yang asal-asalan, nah itu biasanya niatnya kurang benar, kurang pas. Makanya tadi dikatakan, innal amra in kana lillah sayatimu wa in kana li ghairillah sayanadimu. Orang yang tidak istiqomah itu biasanya karena niatnya enggak orang enggak istiqomah. Ya, pasti ya. Tapi kalau orang yang istiqomah, orang yang kuat niatnya, yang benar niatnya lillah, insya Allah pasti akan istiqomah dalam melakukan sesuatu. Seperti itu.